Halo semuanya. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hasil-hasil kajian jurnal yang sudah kami cari yang bertemakan Enterprise Resource Planning atau ERP dengan saya sendiri atas nama Ahmad Saiful Effendi dengan NIM 241100422 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Almi Arabella Karisma Kakamone. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi daftar jurnal yang akan dikaji sudah kami tentukan, yaitu ada 5. Yang pertama, jurnal 1 akan dibawakan oleh saya. Yang kedua, jurnal 2 akan dibawakan oleh Almi. Yang ketiga, jurnal 4 akan dibawakan oleh Almi lagi. Yang keempat, jurnal 7 akan dibawakan oleh saya. Lalu yang terakhir, yang kelima, jurnal 9 akan dibawakan oleh saya. Tapi sebelum itu, disclaimer, kami di sini membahasnya mulai dari jurnal 1, jurnal 7, jurnal 9 yang akan dibawakan oleh saya. Kemudian yang terakhir baru dibahas duanya lagi oleh Almi, yaitu jurnal 2 dengan jurnal 4. Oke? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pergi ke pembahasan utamanya saja. Nah, jadi pada jurnal 1 ini akan dibawakan oleh saya dengan judul Evaluasi dan Pengembangan Sistem Laporan Stok Barang menggunakan Enterprise Resource Planning ERP oleh Arif Prayogi dan Noviandi tahun 2024. Di sini latar belakangnya dari penelitian ini yaitu PT Citra Prima Karisma, mereka masih menggunakan sistem pelaporan stok secara manual, atau dalam hal ini masih menggunakan Microsoft Excel dan kartu stok. Nah, maka dari itu masalah yang ditimbulkan yaitu yang pertama, ketidakakuratan data, yang kedua, keterlambatan informasi, yang ketiga, tidak adanya integrasi antara bagian penjualan dan bagian gudang. Maka dari itu, tujuannya sudah sangat jelas. Perusahaan ini ingin mengembangkan sistem pelaporan berbasis ERP yang menghubungkan antara bagian penjualan dan bagian gudang secara real time. Nah, metodologi yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem ERP ini yaitu yang pertama fase awal atau observasi, lalu yang kedua ada analisis, yang ketiga ada konstruksi, yang keempat ada operasional. Maka hasil yang didapatkan dari penerapan sistem ini yaitu adalah berhasil mengintegrasikan data dari penjualan ke gudang serta skor kelayakan SUS-nya mencapai 75,5 yang dinyatakan dengan diterima dengan baik. Lalu untuk analisis kritisnya di sini, bagian kelebihan dari penelitian ini yaitu metodologi implementasinya terstruktur dan divalidasi secara kuantitatif dengan uji SUS tadi. Namun kelemahannya yaitu analisisnya terbatas pada integrasi dua departemen saja, yaitu penjualan dan gudang. Tidak ada membahas perbedaan tingkat penerimaan antara kelompok pengguna yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir kontribusi penelitian, di mana penelitian ini menyediakan model evaluasi keberhasilan ERP yang sistematis menggunakan metode yang terukur dan jelas. Lalu, kita beranjak dari jurnal 1 tadi menuju jurnal 7 dengan judul Analisis Pengembangan Arsitektur Enterprise PT Sotoning Duo Cresindo pasca implementasi sistem ERP SAP Business One dengan pendekatan TOGAF Framework. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini, di mana setelah implementasi ERP SAP Business One pada PT Sotoning Duo Cresindo sebagai perusahaan fashion retail, itu dia membutuhkan panduan terstruktur untuk memastikan sistem dan teknologi informasi atau IT selaras dengan strategi bisnis jangka panjang mereka. Nah, maka dari itu, masalah inti yang didapatkan adalah ketidakselarasan antara strategi bisnis perusahaan dan arsitektur IT yang ada, serta ketiadaan blueprint untuk pengembangan sistem di masa depan. Nah, maka dari itu, tujuan mereka adalah merancang blueprint arsitektur enterprise perusahaan itu seperti data, aplikasi, teknologi pasca implementasi SAP menggunakan panduan TOGAF Framework. Nah, metode yang mereka gunakan yaitu menggunakan fase-fase dalam TOGAF Architecture Development Method atau EDM, dimulai dari
dimulai dari analisis kondisi saat ini atau baseline, lalu perancangan kondisi masa depan, yaitu target, hingga penyusunan roadmap migrasi. Maka hasil yang mereka dapatkan yaitu dari pembuatan blueprint ini, mereka menghasilkan dokumen lengkap blueprint arsitektur enterprise atau arsitektur data, aplikasi, dan teknologi yang direkomendasikan untuk mendukung ekspansi bisnis PT Sotoning selama 5 tahun ke depan. Nah, pada bagian analisis kritis, kelebihan dari jurnal ini memiliki keunggulan karena berfokus pada topik strategis dan metodologis yang kuat di bidang saintek terapan, yaitu arsitektur enterprise, dan menggunakan framework standar industri yang kredibel, yaitu TOGAF EDM untuk perencanaan jangka panjang, serta menawarkan panduan terstruktur pasca implementasi ERP. Namun, kelemahan dari jurnal ini sifatnya yang masih berupa perancangan atau desain, atau blueprint, dan belum sampai pada tahap implementasi atau evaluasi keberhasilan dari roadmap yang telah diusulkan, sehingga manfaatnya baru bersifat konseptual. Nah, kontribusi penelitian ini juga menyediakan model panduan yang terstruktur secara metodologis TOGAF untuk manajemen perusahaan dan perencanaan strategis IT pasca implementasi pada sektor fashion retail. Nah, mari kita beranjak dari jurnal 7 ke jurnal 9, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Enterprise Resource Planning ERP Inventory di Toko Bangunan Sederhana Mandiri Jaya Sejahtera. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu Toko Bangunan Sederhana Mandiri Jaya Sejahtera masih menggunakan pengelolaan manual dengan kwitansi atau nota, sehingga menyebabkan inefisiensi dan ketidakakuratan data. Nah, masalah yang didapatkan di sini yaitu kesulitan mendapatkan informasi real time mengenai stok barang, riwayat pembelian, dan laporan transaksinya. Nah, maka dari itu tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan sistem ERP model inventory yang terpusat untuk mengelola data barang, pembelian, dan penjualan secara real time. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu model pengembangan waterfall, yaitu analisis, desain, pengkodean, dan pengujian berbasis web. Nah, dari metode itu, hasil yang mereka dapatkan yaitu sistem ERP berbasis web yang sangat user-friendly berhasil dirancang untuk menyediakan informasi stok secara real-time yang dapat mengurangi kesalahan stok dan meningkatkan layanan pelanggan. Bagian analisis kritis, kelebihan dari jurnal ini, solusinya sangat praktis untuk usaha kecil, karena dia menggunakan metode pengembangan waterfall yang terstruktur. Namun, kelemahannya di sini, evaluasinya masih bersifat deskriptif atau belum diuji secara skalabilitas. Skalabilitas sistem berbasis web sederhana mungkin terbatas jika bisnis berkembang sudah sangat pesat. Nah, kontribusi penelitian dari jurnal ini dapat memberikan model implementasi waterfall yang terstruktur untuk perancangan ERP bagi usaha retail kecil lainnya. 13, saya akan membahas tentang jurnal yang kami buat. Mari kita mulai dari jurnal yang kedua. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di PT DIS, di mana proses akuntansi masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Cara ini membutuhkan waktu lama, rawan kesalahan, dan kurang efisien dalam menyusun laporan keuangan seperti buku besar, naskah saldo, dan laba rugi. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem akuntansi dalam kerangka ERP yang mampu mempercepat proses input, data, serta pengajian laporan keuangan secara terregistrasi. Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang dimulai dari analisis kebutuhan perancang, implementasi, hingga penguji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi berbasis web yang dirancang mampu menyajikan laporan keuangan lebih cepat, terstruktur, dan sesuai kebutuhan perusahaan secara kritis. Jurnal ini memiliki kelebihan dalam memperjelas teknis dan solusi langsung terhadap masalah manual perusahaan. Namun kelemahannya adalah fokus yang masih terbatas pada modul akuntansi saja, sehingga belum menampilkan integrasi
dengan modul IRP lainnya. Jurnal keempat ini menjelaskan permasalahan UMKM, terutama dalam mempercatat stok bahan baku dan harga pokok penjual. Banyaknya UMKM yang masih melakukan pencatatan manual, sehingga sering terjadi salah hitung stok, overstock, dan laporan yang tidak real time. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem ERP yang berfokus pada modul inventory manajemen untuk membantu UMKM mencatat barang masuk dan keluar secara akurat, sekaligus menghitung HPP. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sistem, implementasi, dan penguji. Hasilnya, sistem ERP berbasis website berhasil dibuat dan membantu UMKM mengelola stok secara lebih rapi dan akurat. Secara kritis, jurnal ini memiliki kelebihan pada solusi teknis yang sederhana, praktis, dan mudah diterapkan pada UMKM. Namun, keterbatasan pada lingkup yang hanya fokus pada modul inventory saja dan belum integritas luas seperti supply chain. Dari kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ERP baik pada akuntansi maupun manajemen. Nah, dari penjelasan jurnal-jurnal yang telah kami jelaskan tadi, kami dapat menarik kesimpulan umum bahwa yang pertama, ERP itu adalah kebutuhan inti untuk akurasi data. Maksudnya di sini adalah yang tadi kami bahas tentang jurnal itu atau tentang penelitian itu, di mana masalah utamanya yaitu adalah di mana bisnis skala kecil hingga menengah itu mereka tuh menghadapi inefisiensi dan risiko kerugian karena pencatatannya masih manual dan datanya tidak terintegrasi. Nah, makanya dari itu solusinya implementasi ERP ini, khususnya modul inventory dan akuntansi, adalah solusi mendasar untuk menciptakan akurasi data real time yang terdapat pada jurnal 1, 2, dan 9. Lalu yang kedua, fokus pengembangan pada modul krusial, artinya pengembangan sistem baru seringkali berfokus pada modul yang paling bermasalah, yaitu yang tadi manajemen akuntansi terdapat pada jurnal 2 dan persediaan terdapat pada jurnal 9 menggunakan metode pengembangan web terstruktur atau waterfall. Lalu yang kedua, peramalan stok diintegrasikan menggunakan metode kuantitatif WMA untuk efisiensi rantai pasok dalam jurnal keempat. Kesimpulan umum yang ketiga yaitu ERP membutuhkan arsitektur strategis jangka panjang, yang dalam artian di sini pasca implementasi ERP seperti SAP Business One, perusahaan besar memerlukan perencanaan strategis bagaimana perusahaan ini dapat berkembang di masa depan. Lalu yang kedua, metodologi TOGA Framework yang terdapat pada jurnal 7 itu digunakan untuk menyusun arsitektur enterprise agar investasi IT sejalan dengan tujuan bisnis 5 tahun ke depan. Nah, lalu yang terakhir, kesimpulan umum yang keempat, keberhasilan diukur dari 3 sisi. Yang pertama, kualitas sistem. Nah, tadi terdapat di jurnal 1, itu ditunjukkan dengan hasil uji SUS dengan hasil 75,75. Lalu yang kedua, fungsi forecasting. Terdapat di jurnal 4, itu ditunjukkan dengan akurasi MAPE mencapai 7,03%. Lalu yang ketiga tentang rencana strategis arsitektur, itu terdapat pada jurnal 7, yaitu Future State.